Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza. Kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Mushola Indonesia, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, juga PWI LS, Perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah, kemudian pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, kemudian juga PIN, Perisai Idaman Nasional, juga Klaners, dan seluruh pemirsa di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Amin. Pemirsa, kali ini saya tanpa narasumber, dengan tujuan ingin mengelaborasi podcast Bisikan Roma bersama Menteri Agama kemarin. Adapun yang diutarakan dalam podcast minggu lalu itu adalah ada 3 hal. Yang pertama mengenai isu PIK 2. Yang kedua mengenai moderasi beragama. Dan yang ketiga mengenai polemik nasab Ba'alawi. Baik, yang pertama, bahwa kemarin Menteri Agama ketika meninjau PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2, yang konon menjadi proyek strategis nasional PSN. Ketika beliau meninjau ke sana, beliau melihat satu bangunan vihara yang begitu megah. Kemudian, tapi beliau tidak mendengar suara adzan. Nah, ini menjadi suatu keprihatinan beliau bahwa di Nusantara yang mayoritas Islam ini, di PIK 2 di Jakarta nggak bunyi gitu istilahnya ya. Bahwa beliau sampai mengatakan bahwa kemerdekaan ini direnggut, diperjuangkan oleh putra-putra bangsa, khususnya umat Islam. Kalau kita melihat makam-makam pahlawan di seluruh Indonesia, itu adalah semua umat-umat Islam yang telah mengorbankan jiwanya demi kemerdekaan Indonesia. Tapi setelah merdeka, justru umat Islam yang majoriti dan pejuang kemerdekaan ini hanya menjadi penonton saja. Ini keprihatinan yang beliau nyatakan bahwa ada satu kesenjangan yang luar biasa antara kaya dan miskin, oligarki dan rakyat Indonesia. Sementara di dalam preambul Undang-Undang Dasar kita ada satu narasi yang berbunyi bahwa pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, berperan aktif di dalam perdamaian dunia yang berdasarkan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, dalam konteks 2 poin ini, bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban menjaga, melindungi segenap bangsa Indonesia dan menjaga tanah air Indonesia. Artinya bahwa pemerintah punya kewajiban menjaga resources Indonesia
natural resources, kekayaan alam Indonesia, tanah air Indonesia, untuk digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 bahwa alam, air, daratan dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan hanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Tentunya inilah yang menjadi concern daripada ucapan Menteri Agama kemarin. Yang ini juga menjadi concern Bapak Prabowo di dalam pidato-pidato beliau, pidato kenegaraan beliau, jelas sekali beliau menyatakan bahwa beliau akan berpihak kepada rakyat dan akan memberikan kesejahteraan sebesar untuk rakyat, tidak untuk orang lain. Sementara yang kita lihat dalam kenyataan dengan mata telanjang, bukan hanya di Jakarta, seluruh Indonesia, kita melihat banyak sekali penguasaan-penguasaan dari yang dilakukan oleh para oligarki ini, sampai ada berita yang mengatakan 50% kekayaan Indonesia dikuasainya oleh segelintir manusia yang justru mereka adalah kelompok oligarki. Nah, kita berharap bahwa pemerintah Indonesia tentu lebih paham akan hal ini. Ya, kita berharap bahwa agar konstitusi yang betul-betul berpihak kepada rakyat ini akan betul-betul terwujud. Nah, yang kedua tentang moderasi beragama. Moderasi itu dari kata moderation atau moderat. Artinya moderat itu tidak ekstrim, tidak keras, moderat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya demikianlah Allah telah menciptakan kamu ummatan wasata, umat yang pertengahan, umat yang moderat, untuk menjadi saksi bagi manusia dan agar Rasul menjadi saksi bagi kamu. Nah, moderasi beragama bertujuan menghilangkan ekstremisme dalam beragama yang kaitannya sangat erat dengan toleransi umat beragama. Sebagaimana Pak Menteri menyatakan bahwa beliau lebih suka menggunakan kata-kata toleransi beragama. Sebetulnya ini sangat terkait. Moderat dalam beragama, tidak ekstrim, dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat mendukung, bahkan memerintahkan kerukunan antar umat beragama, ya. Bukan antar agama, karena agama itu tidak bisa dirukunkan, tidak bisa ditoleransikan, karena semua agama mempunyai truth claim, artinya klaim-klaim kebenaran. Contoh, Islam mengklaim paling benar, inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang dari Allah Islam. Saya yakin itu. Tapi buat orang Nasrani, tanpa darah Yesus tidak akan mencapai surga. Itu keyakinan mereka. Dan menurut orang Hindu Buddha, tanpa dewa-dewa tidak akan mencapai nirwana. Mungkin seperti itu, wallahu alam ya. Maaf kalau saya salah. Nah, artinya tidak ada toleransi agama, yang ada toleransi umat beragama. Nah, oleh karena itu Islam dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan toleransi itu sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan. Dari dua orang ini aku ciptakan kamu menjadi berbangsa-bangsa
Dari bangsa-bangsa itu aku ciptakan kamu menjadi bersuku-suku. Contoh, Allah menciptakan bangsa Indonesia. Lalu dari bangsa Indonesia ini diciptakan 700 suku bangsa. Yang notabene berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda agama. Lalu apa kata Allah selanjutnya? Lita'arufu, untuk saling mengenal. Bermakna juga lita'arufu, untuk saling menghormati. Nah, hal ini lebih jelas kalau kita lihat firman Allah yang selanjutnya, yang lainnya. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fasubullahu adwan bighairi ilmin. Jangan kamu menghina Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah selain daripada Allah. Karena hal itu akan memungkinkan mereka menghina Allah tanpa kebenaran, tanpa ilmu pengetahuan. Nah, jadi dalam dua hal ini jelas sekali Allah melarang kita menghina agama lain, dan Allah memerintahkan kita untuk saling menghormati agama lain. Sebagaimana ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW ketika kafir Quraisy meminta Rasulullah SAW untuk bergantian menyembah Tuhan. Hari ini mereka menyembah Allah, kemudian hari lainnya diminta Muhammad menyembah Tuhan-Tuhan mereka, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal misalnya. Nah, ini maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun ala a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Sesembahanku bukan sesembahanmu, sesembahanmu bukan sembahanku. Lakum dinukum waliyadin. Silahkan laksanakan agamamu, aku melaksanakan agamaku. Itulah toleransi dalam Islam. Artinya apa? Toleransi yang bisa dilakukan adalah toleransi umat beragama, bukan toleransi agama. Oleh karena itu, mestinya adanya pluralisme ini sesungguhnya mencederai semua agama. Karena pluralisme ada kecenderungan menyamakan agama. Yang sementara agama itu nggak sama. Agama Islam mengatakan sholat 5 waktu. Yang nggak sholat berdosa. Umat Kristiani mengatakan harus setiap minggu kerja, nggak kerja berdosa. Nggak bisa disama-samakan. Yang betul adalah pluralitas satu kenyataan yang menjadi sunatullah. Allah lah yang menciptakan pluralitas itu. Allah yang menciptakan perbedaan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa rabbuka la'amana min fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Shadaqallahul azim. Ya Muhammad, ini ketika Tuhanmu berbicara, kalau Tuhanmu mau bahwa semua manusia akan menjadi beriman, apakah kamu mau memaksakan manusia agar menjadi beriman? Dari ayat ini jelas sekali. Allah mengatakan, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a." Kalau Tuhanmu mau ya Muhammad, maka akan aku jadikan semua manusia beriman. Kalau Allah mau. Tapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Allah menginginkan orang bertakwa, beriman kepadanya dengan kesadarannya, dengan akalnya, dengan niatnya yang benar, dengan pertimbangannya. Maka Allah mengatakan, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak dipaksa dalam beragama, karena telah jelas yang lurus dan yang sesat. Jadi beragama adalah kesadaran kita, bukan paksaan dari Allah. Harus beriman, tidak.
inilah fairnessnya agama Islam, bahwa Allah SWT cuma menyembunyikan rambu-rambu saja. Kisi-kisinya ini kalau mau ke surga, ini loh jalannya. Kalau mau ke neraka, ini jalannya. Wa man syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau, silakan beriman. Barang siapa yang mau, silakan kafir. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, berbuat benar untuk dirimu. Kalau kamu berbuat salah, kembali kepada dirimu juga. Inilah demokratisasi yang Allah ciptakan di dalam beragama, menyembah Allah SWT, bahwa Allah tidak menginginkan orang beriman dengan cara memaksa, tapi diberikan kisi-kisi, diberikan rambu-rambu, diberikan penjelasan oleh Allah yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, silakan pilih. Nah, oleh karena itu pluralisme, wrong way, dan tidak disepakati oleh semua agama. Karena tidak ada agama apapun yang mau disama-samakan dengan yang lainnya, karena mereka punya truth claim. Mereka punya meyakini agama mereka yang terbenar menurut mereka, gitu kan. Nah, jadi moderasi beragama, beragama secara moderat, tujuannya untuk membuat iklim sosial di Indonesia ini menjadi baik. Hubungan antar umat Islam, internal umat Islam, hubungan internal agama masing-masing, dan hubungan antar agama itu menjadi baik. Tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim, saling menuding, oh yang ini bid'ah, yang ini kafir, yang itu sesat, yang ini neraka. Sehingga dengan moderasi, dengan moderat, dengan menengah, ya, maka perbedaan yang kita hadapi itu akan bukan menjadi persoalan, tapi bahkan mungkin menjadi satu kata Menteri menjadi lukisan yang indah kalau dibingkai dengan emas, gitu kan. Mengenai moderasi beragama, kerukunan antar umat beragama memang harus kita sosialisasikan, didukung, dan hindarkan sikap-sikap ekstrim yang merasa paling benar, menyalah-nyalahkan orang lain, sehingga terwujudlah kerukunan antar umat beragama yang sangat membahagiakan semua pihak. Benar dan salah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat. Dan yang ketiga mengenai polemik nasab. Beliau menyatakan bahwa negara tidak boleh mencampuri agama. Begitu juga wilayah agama tidak boleh mencampuri urusan negara. Artinya bukan berarti ini sekularisasi, ya. Kalau kita salah paham ini bisa jadi, wah ini Indonesia telah membangun sekularisme. Saya rasa bukan begitu. Yang dimaksud bahwa masalah-masalah akidah beragama itu adalah ada demarkasi antara pemerintah dan individual orang-orang yang beragama. Tidak boleh negara, artinya melibatkan diri di dalam akidah, keyakinan umat beragama. Itu betul-betul sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang dan sesuai dengan Al-Quranul Karim. Kemudian ketika muncul masalah-masalah akidah, menurut beliau ini masalah nasab ini adalah konteksnya tuh ke akidah, ya, bukan ini polemik akidah gitu loh. Lurus dan sesat itu bukan wilayah negara gitu ya. Nah, oleh karena itu beliau menyarankan untuk bahwa yang bisa menjadi penengah, mediator adalah Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini tentunya kita telah mendapat paling tidak pengarahan lah dari negara yang selama ini sering kita katakanlah mengeluh dalam polemik nasab ini, kok negara nggak hadir gitu kan. Nah, ternyata kemarin Pak Menteri sebagai perwakilan negara telah menyatakan penjelasannya bahwa
polemik nasab ini harus dibawa ke Majelis Ulama Indonesia sebagai pihak yang punya kompetensi untuk menyelesaikan masalah nasab ini. Dalam hal ini tentunya alangkah baiknya kalau kita melaksanakan saran daripada menteri ini, bahwa dari kedua belah pihak, dari kubu yang membatalkan nasab, dari kubu yang mengukuhkan nasab Ba'alawi, dan kelompok Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani, ya, Rabiul Alawiyah di sisi lain, sama-sama membuat surat permohonan kepada Majelis Ulama Indonesia agar MUI bisa mengadakan satu seminar menyelesaikan polemik ini, yang nanti akan menghadirkan para profesor ahli nasab, para profesor ahli sejarah, para nakobah-nakobah, kalau perlu dari internasional, undang itu dari beberapa negara dan tetangga untuk bisa memutuskan ini. Nah, karena sebetulnya di dalam musyawarah Nahdlatul Ulama sendiri yang ke-30 kalau nggak salah di Solo, ada lembaga Bahsul Mathail yang membolehkan tes DNA untuk membatalkan nasab. Nah, ini bisa digunakan ini karena ini ada fatwa dari NU, organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, memfatwakan dalam musyawarah nasional yang ke-30 di Solo bahwa tes DNA bisa dilakukan untuk membatalkan nasab. Nah, inilah yang diajukan ke ke MUI. Sementara menteri menyatakan nanti hasil dari MUI itu direalisasi oleh negara. Nah, barangkali kita berharap nanti negara akan punya sebuah lembaga, ya, untuk membuktikan keabsahan nasab seseorang kepada Rasulullah. Karena umat Islam ini terbesar di dunia adalah di Indonesia. Maka ketika terjadi polemik nasab, katakanlah Majelis Ulama Indonesia menentukan sikap, kemudian direalisasi oleh kementerian, dan kementerian saya rasa harus membentuk sebuah lembaga, sebuah badan khusus untuk meneliti nasab yang berkaitan kepada Rasulullah SAW. Karena dalam rangka menjaga kesucian, menjaga marwah Rasulullah SAW sebagai manusia yang termulia, teristimewa di dunia dan di akhirat. Jadi insya Allah dengan lembaga ini saya rasa selesai. Semua yang mengaku tes DNA ada lembaga negara untuk mentes kebenarannya. Di sana ada ahli ilmu nasab dan terutama tes DNA. Saya rasa dengan demikian insya Allah selesai. Cuma dengan catatan bahwa kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku dari kaum Ba'alawi, mari kita muhasabah, introspeksi. Ini ada koreksi loh dari saudara kita sesama mukmin loh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu saudara. Enggak ada orang beriman itu dajjal. Enggak ada. Bersaudara. Apalagi Imaduddin ini meneliti secara ilmiah. Sebegitu telitinya. Ya. Dari Masya Allah, kalau saya ceritakan lagi ini udah membosankan ini. Begitu sangat meyakinkan secara ilmiah. Ya. Oleh karena itu sebaiknya nih teman-temanku dari kaum Ba'alawi, ini ada apa nih? Ada satu kecurigaan, ada satu koreksi nih terhadap kita nih. Yuk kita koreksi. Oh, ada anjuran tes DNA. Ayo kita tes DNA. Sebagaimana seruan imam besar kalian, Muhammad Rizik Syihab, untuk tes DNA. Nah, kepada sahabatku Muhammad Rizik Syihab, Anda kasih komando kepada teman-teman Ba'alawi. Ba'alawi, sesuai dengan perintah saya tempo hari, kita dulu yang tes DNA. Yuk tes DNA.
Begitu akhi. Nah setelah Anda lakukan itu, Anda akan dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai umat Islam sedunia. Kenapa? Anda telah bersikap sportif, gentleman, mukmin, sadiqin. Keren. Tasana. Oh, ternyata kita bukan turunan Nabi. So what? Inna akramakum indallah atqakum. Tinggian derajat kita insya Allah taqwa. Bahkan kemarin Pak Menteri kita telah menyitir satu ayat. Ketika Kan'an, anak kandung dari Nabi Nuh alaihissalam, berbeda akidah, maka teriaklah Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, anakku, tolong." Apa kata Allah? "Innahu laisa min ahlik." Dia bukan ahlimu, dia bukan keluargamu. Allah putuskan itu silaturahim antara ayah dan anak ketika sang anak tidak lagi sejalan dalam akidah dengan sang ayah. "Innahu laisa min ahlika ya Nuh." Nah ini juga satu i'tibar ya buat kita, bahwa ternyata nasab tidak ada artinya di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li Arabin ala ajamin. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari bukan Arab illa bi taqwa, kecuali dengan takwa. Kemarin disitiri oleh Pak Menteri. La fadla li Arabin ala ajamin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dan bukan bangsa Arab kecuali takwa. Kenapa Nabi mengatakan tidak ada kelebihan bangsa Arab? Karena Nabi adalah orang Arab. Maka beliau selalu menyatakan tidak ada kelebihan dari bangsaku, dari bangsa-bangsa selain aku, kecuali takwanya. Arab aja nggak ada kelebihan, apalagi bangsa Yaman. Kan begitu logikanya nih. Jadi yuk kita introspeksi. Begitu dinyatakan, wah ternyata kita bukan. Saya bertobat kepada Allah yang selama ini saya telah menggunakan namamu ya Rasulullah. Sebagian kami telah menjual namamu ya Rasulullah untuk mendawir-dawir umatmu. Taubat. Kan kalau minta apa-apa, ini untuk Rasulullah. Mau dapat syafaat enggak? Kalau nggak cinta sama aku nggak dapat surga. Kalau nggak cinta sama aku nggak dapat syafaat. Aku yang Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya rasa polemik ini harus selesai. Tujuannya apa? Ukhuwah Islamiyah. Itu goalnya. Ba'alawi lah yang memberikan Indonesia. Indonesia milik Tari, milik Ba'alawi. Minta maaf. Setelah Anda minta maaf, saya yakin umat Islam Indonesia akan memaafkan Anda. Dan disitulah momentum yang indah. Allah akan mempersatukan kita kembali dalam ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Baru kita bisa bersatu ya sohibku dari Ba'alawi. Baru kita rukun, asik deh majelis taklim bareng-bareng, lebaran bareng-bareng, puasa jalan bareng-bareng, weh. Asik, ya kan? Inilah kira-kira sekedar ungkapan saya mengelaborasi dari podcast kemarin bersama Menteri Agama. Semoga sebagaimana sering saya utarakan, wallahil azim, tanpa kebencian, tanpa kepentingan, illa ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa turut mencerahkan, terutama dalam polemik ini. Capek kita ya, kita akhiri dengan proses seperti itu. Oke? Setuju saya rasa ya? Sahib. Amin. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.